Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Winda selaku ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Chelsea, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, selama 3 bulan terakhir ini saya sering mengalami susah tidur. Kadang juga merasa lelah, sesak napas, dan juga kadang kulit saya terasa kering dan juga gatal. Kadang-kadang juga di dalam urin saya terdapat darah. Dan juga saya mengalami penurunan berat badan. Tekanan darah saya juga sering tinggi dan pembekakan pada tungkai. Baik Bu Chelsea, sebelumnya saya mau meminta data Bu Chelsea terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh, Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu umur Ibu berapa sekarang? 26 tahun, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengukur BB dan TB? Sudah. Kalau boleh tahu BB dan TB-nya berapa? BB saya sebelum hamil itu 50 kg dan tinggi badan saya itu 167 cm dan berat badan saya sekarang itu 53 kg. Baik Ibu, maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu bekerja? Tidak, saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nih, suami Ibu itu umurnya berapa dan bekerjanya sebagai apa? Suami saya itu umurnya 32 tahun, Mbak, dan dia bekerja sebagai PNS. Baik Bu Chelsea, sebelumnya Ibu datang ke sini, apakah ada rujukan dari dokter? Ada, Mbak. Saya lihat dulu ya. Baik Ibu Chelsea, berdasarkan surat rujukan ini berarti Ibu Chelsea itu didiagnosa anemia defisiensi zat besi. Iya, Mbak. Baik Ibu Chelsea, saya akan mengulangi keluhan yang Ibu bilang di awal tadi ya, yaitu ada mual, pusing, mata kunang-kunang, dan juga nafsu makan Ibu menurun. Untuk mualnya nih, biasanya sehari itu bisa berapa kali? Biasanya dalam sehari itu bisa sampai 5 kali. Yang paling banyak itu biasanya di pagi hari bisa sampai 3 kali, siang hari itu cuma 1 kali, dan sore hari juga 1 kali. Nah biasanya kalau setiap muntah nih, apakah ada mengonsumsi makanan? Kalau untuk makanan tidak ada, tapi biasanya setelah muntah saya mengonsumsi teh. Baik, untuk pola makan Ibu biasanya gimana? Apakah makanan pokoknya rutin 3 kali sehari, kemudian ada selingan 2 kali? Kalau selama hamil ini saya kurang nafsu makan, dan jadi biasanya itu makanannya tidak teratur. Baik Ibu Chelsea, saya akan meminta data makanan apa saja yang Ibu konsumsi sehari terakhir. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik Bu, bisa Ibu katakan apa saja makanan yang Ibu konsumsi selama kemarin Mbak? Untuk makanan kemarin, pagi-pagi saya mengonsumsi nasi putih, telur dadar, tempe goreng, dan air putih. Untuk makan siangnya juga saya mengonsumsi nasi putih, ayam goreng, dan teh manis. Kemudian malamnya saya mengonsumsi nasi putih, ikan tongkol, dan tahu goreng, Mbak, dan teh manis juga. Baik Ibu Chelsea, saya akan mengulang kembali makanan yang Ibu Chelsea konsumsi kemarin. Untuk makan kemarin itu Ibu Chelsea mengonsumsi nasi putih, telur dadar, tempe goreng, dan air putih. Kemudian selingan paginya itu ada roti manis dan teh manis. Untuk makan siang Ibu mengonsumsi nasi putih, kemudian ayam goreng, dan teh manis. Nah di sini selingan sorenya itu Ibu mengonsumsi 1 gelas susu. Kemudian untuk makan malamnya Ibu mengonsumsi nasi putih, ikan tongkol, tahu goreng, dan teh manis. Iya, Mbak. Berarti Ibu ini jarang makan sayur dan buah ya Bu? Saya kurang suka sayur, dan kalau buah itu saya jarang makan. Baik Ibu, untuk mengetahui ukuran makanan yang Ibu konsumsi kemarin, di sini saya ada buku foto makanan. Untuk takaran nasinya boleh ditunjuk Ibu? Biasanya ini. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai istirahatnya Ibu ya. Apakah Ibu suka tidur siang? Tidak suka. Terus kalau malam biasanya tidurnya jam berapa? Biasanya itu jam 11 malam. Bangunnya jam berapa? Jam 4 subuh. Berarti Ibu tidurnya 5 jam sehari ya? Iya. Terus pada saat awal kehamilan ini, apakah diberi suplemen zat besi? Iya, diberi. Terus rutin diminum tidak? Saya sering kelupaan minum, Mbak. Jadi jarang ya Bu? Iya.
Baik Ibu, untuk aktivitasnya Ibu ini kan seorang ibu rumah tangga. Biasanya apa yang Ibu lakukan selama kehamilan? Selama kehamilan itu karena saya suka memasak, jadi saya sering memasak, Mbak. Baik Bu Chelsea, dari data-data yang telah saya tanyakan tadi, saya dapat memastikan lagi bahwa Bu Chelsea ini memang menderita anemia defisiensi zat besi. Nah, anemia ini terjadi karena Ibu Chelsea ini kurang konsumsi zat besi. Nah, biasanya ibu hamil itu dengan defisiensi zat besi HB-nya sekitar kurang dari 10,5. Kalau untuk normalnya ibu hamil itu memiliki HB 11. Baik, Mbak. Kemudian ketika ibu minum suplemen zat besi, biasanya ibu ini minumnya pakai apa? Misalnya air putih kah, air teh, atau minuman apa? Biasanya sih minum air teh Setelah makan atau gimana Bu? setelah makan. Baik Ibu, saya akan beritahu ya Bu, untuk pengonsumsian zat besi itu lebih baik jangan dikonsumsi dengan air teh atau kopi ya Bu, karena itu bisa menghambat proses penyerapan zat besi. Ibu bisa mengonsumsi dengan air putih. Kalau misalnya Ibu merasa mual, bisa diganti dengan air putih hangat. Itu lebih baik ya Bu, daripada menggunakan teh atau kopi. Jika Ibu sering mual, lebih baik untuk konsumsi zat besinya itu dijeda dulu. Jadi habis makan jangan langsung dikonsumsi suplemen zat besinya. Tunggu beberapa menit baru diminum. Oke, Mbak. Baik Ibu kan didiagnosis anemia defisiensi zat besi ya Bu. Itu untuk dampak atau efeknya jangan disepelekan Bu. Pada usia kehamilan muda itu Ibu bisa mengalami keguguran. Efek lainnya sampai di persalinan. Jadi Ibu itu bisa mengalami kelahiran prematur, kemudian bayinya juga lahir dengan berat badan rendah. Yang paling parahnya, maaf ya Bu, bisa terjadi kematian. Jadi jangan disepelekan ya Bu. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah tahu cara pencegahan anemia? Belum tahu, Mbak. Selama ini cara menanggulanginya kalau Ibu mual atau pusing, gimana Bu? Biasanya kalau saya merasa pusing, saya tinggal tidur. Jadi untuk anemia yang Ibu alami ini itu lebih baik dengan mengonsumsi zat besi secara rutin. Kalau Ibu sering lupa, bisa minta suami untuk ingatin ya Bu. Kemudian selain konsumsi zat besi juga, Ibu bisa mengonsumsi makanan berupa sayur-sayuran hijau, kemudian daging merah dan kacang-kacangan. Tadi Ibu juga mengatakan kalau Ibu itu tidur selama jam 11 sampai jam 4 subuh. Itu kurang ya Bu. Kebutuhan tidur itu minimalnya 6 jam Bu. Jadi untuk aktivitas yang berat juga Ibu bisa kurangi. Jadi istirahatnya lebih ditingkatkan lagi ya Bu. Kalau bisa Ibu tidur siang. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Sama-sama Bu Chelsea. Saya akan membuatkan menu dan diet yang tepat untuk Bu Chelsea. Sembari menunggu saya membuatkan menu, di sini ada leaflet yang dapat menambah informasi tentang anemia pada ibu hamil. Silahkan dilihat dan dibaca ya Bu. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke Bu Chelsea, ini dia daftar makanan yang Ibu bisa konsumsi selama hamil agar kebutuhan gizi Bu Chelsea ini terpenuhi selama hamil. Nah, di sini saya juga telah membuat beberapa kebutuhan seperti energi, protein, karbohidrat, dan lemak sesuai dengan kebutuhan Bu Chelsea. Mungkin cukup sampai di sini saja ya Ibu. Sampai jumpa bulan depan untuk konsultasi kedua agar dilihat perkembangan dari Bu Chelsea. Baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Sehat selalu ya Bu.